Jadi kita mengaku dosa di hadapan siapa? Di hadapan Allah, di hadapan Yesus Kristus. Bukan di hadapan pengantara imam. Kalau saudara mengaku dosa di hadapan imam, pastor, paus, saudara sujud berlutut melalui mereka, saudara menjadikan mereka sebagai pengantara kepada Allah, saudara sudah menghina Yesus Kristus sebagai satu-satunya pengantara kepada Allah. Yang dianatema seharusnya kalian itu yang menganatema Luther. Apa yang diajarkan Luther itu sama dengan ajaran Paulus. Sehingga kalau ketika Paulus melihat jemaat Galatia itu ngikut Injil yang lain tidak sesuai dengan apa yang aku ajarkan, karena mereka menambahkan perbuatan baik untuk keselamatan, Paulus menganatema mereka. Dan sebetulnya kalianlah ya, orang-orang DKC itu, yang channel ngerumpi itu dan teman-temannya itu, yang harus dianatema justru kalian. Yang harus dianatema justru adalah Konsili Trente, yang mengkritisi ajaran Luther, yang menganatema Luther. Justru kalian harus dikutuk sebagai bidat dan sesat. Ya, channel ngerumpi itu ya, DKC dan kawan-kawannya itu, mereka mengatakan bahwa Martin Luther, salah seorang tokoh reformasi gereja di abad 16 itu, katanya dianatema oleh sebuah sidang atau konsili di Trente. Mari kita simak videonya. Martin Luther yang ditempel pada pintu gereja masuk yang disebut 95 opinion, ini tidak sesuai sama sekali apa yang menjadi tindakannya dia merampok altar dan hosti kudus yang ada di dalam tabernakel. Ini betul-betul miris sama sekali. Justru inilah yang dinamakan antikris. Karena dia menyampakkan tubuh darah Yesus yang telah terkonsekrasi, yang berjumlah 12 dan 15, jadi 30 orang kalau dikumpulin, yang betul-betul mencemarkan akan ajaran Katolik. Perlu kita garis bawahi. Ini wajar kalau tahun 1563 pelaku ini dianatema melalui Konsili Trente. Karena benar-benar dia kelakuannya yang menyimpang dan ajarannya yang menyimpang. Jadi kita tekankan pelakunya yang menyimpang dan ajarannya yang menyimpang yang ditetapkan melalui Konsili Trente. Ini bukan ketetapan dari DKC ataupun Pak Sutowijoyo dan yang ada di RUP ini, tapi itu adalah sudah ditetapkan melalui hukum-hukum kanonik Gereja Katolik. Oke, itu tadi mereka mengatakan bahwa Luther itu di anatema ya, dikutuk ya kan, karena apa? Yang dikutuk itu berdasarkan orangnya dan juga pengajarannya katanya. Jadi pengajarannya salah sehingga gereja pada waktu itu mengutuk Martin Luther. Nah, kita akan melihat apakah yang diajarkan oleh Luther sehingga dia itu dikatakan sebagai penyesat, dia dikatakan sebagai bidat, lalu dia dikutuk. Apakah Luther memang layak untuk dikutuk karena sudah mengajarkan ajaran-ajaran yang menurut mereka itu berlawanan atau bertentangan dengan kitab suci? Oke, saya mempergunakan sebuah buku. Saudara bisa melihat cerita tentang Luther ini di berbagai buku sejarah yang ada. Saudara bisa baca di bukunya Scaff, Ahli Sejarah, dan beberapa buku yang lain seperti yang sudah saya tunjukkan di video yang lalu. Tapi kali ini saya hanya menggunakan satu buku saja dari Tony Lane. Ini ya bukunya, Runtut Pijar, Tokoh dan Pemikiran Kristen dari Masa ke Masa. Penulisnya ini Tony Lane, dia adalah lektor dalam bidang ajaran Kristen di London Bible College. Lalu ini buku diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia. Nah, waktu saya nonton live-nya DKC itu mengatakan bahwa Albert Rumampuk ini
hanya menggunakan buku-buku momentum, terbitan momentum, tapi tidak yang lain-lain, BPK tidak sebagainya. Nah, ini lagi-lagi orang-orang yang tidak mengerti posisi saya sebenarnya seperti apa, lalu mereka asal memberikan celoteh-celoteh tanpa dasar sama sekali, dan memang layak mereka disebut sebagai channel ngerumpi karena cuma ngegosipin orang saja. Nah, ini terbitan dari BPK Gunung Mulia, dan ini kan saya gunakan sebagai dasar di dalam video ini, yang katanya bahwa mereka kelihatannya suka dengan terbitan BPK Gunung Mulia. Nah, saya mau gunakan terbitan BPK Gunung Mulia. Oke, saya akan menjelaskan dari tidak secara rinci mengenai Luther itu siapa dan sebagainya. Nah, saudara bisa baca secara detail. Ini hanya tanggapan singkat saya tentang ajaran apa yang dikemukakan oleh Luther yang menyebabkan dia itu harusnya dikutuk, ya kan? Benar enggak itu kutukan daripada Konsili Trente itu? Kalau saudara baca di halaman 132 dari buku ini, mulai halaman 132 sampai seterusnya itu, sampai halaman 137 itu diceritakan tentang Luther, ya kan? Luther ini lahir di Eisleben, Jerman pada tahun 1483. Ini saya baca langsung dari bukunya ya, 1483, dan ia sedang mempersiapkan diri untuk menjadi ahli hukum, ya kan, ketika itu. Tapi suatu kejadian nyaris merenggut nyawanya. Jadi suatu kejadian pada waktu itu, ada suatu kejadian alam, yaitu petir menyambar waktu itu, dan tidak mengenai Luther, tapi menurut cerita itu kena temannya yang di sebelah. Tapi memang ini juga lagi ada beberapa pandangan. Ada yang mengatakan temannya sebelah dikenai oleh petir, tapi ada yang mengatakan melalui duel atau bagaimana sampai dia mati. Tapi terlepas dari itu, Luther terbebas dari ancaman petir yang terjadi pada waktu itu. Lalu ada sebuah peristiwa alam lain yang juga dialami, dan peristiwa itu yang membuat dia menjadi sangat ketakutan. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk menjadi rahib. Jadi rahib, dan dia bergabung dengan frater-frater Agustinus di Erfurt dan belajar teologi di situ menurut jalan modern yang diajarkan oleh murid-murid Gabriel Biel. Kemudian pada waktunya Luther ini menjadi profesor teologi di Universitas baru di Wittenberg, ya kan, Wittenberg. Tapi memang pada waktu Luther mempunyai sebuah persoalan di sana terkait dengan yang diajarkan bahwa supaya Allah berkenan dan kita menerima anugerahnya, kita harus berusaha sebaik-baiknya. Ya, dia harus melewati sebuah usaha-usaha perbuatan baik untuk mendapatkan perkenanan Allah. Itu menjadi pergumulan Luther pada waktu itu, dan itulah yang menimbulkan ajaran dia tentang sola fide, ya, hanya iman itu ya. Nah, saudara, pada tahun 1517 ia mengeluarkan, saya persingkat aja sejarahnya. Pada tahun 1517 ia mengeluarkan 95 tesis yang menjadi dalilnya yang sangat terkenal, dan kemudian itu didiskusikan di dalam sebuah universitas. Ya, saudara bandingkan dengan zaman sekarang ya. Orang zaman-zaman sekarang ini hanya begitu gampangnya mengeluarkan statement, mengajar bahkan di gereja, mengajar di persekutuan, ada juga yang mengajar di YouTube dan sebagainya, tapi tidak mendasari kepada pondasi yang kuat di dalam Alkitab dan tidak teruji. Ya, cuma asal mengeluarkan pernyataan saja. Tapi Luther ketika dia mengeluarkan 95 tesisnya itu didiskusikan di universitas, dan pada zaman itu diskusi-diskusi seperti itu sesuatu yang biasa dilakukan. Nah, aneh kalau zaman sekarang orang nggak suka diskusi, maunya cuma monoton saja memberitakan Alkitab, firman Tuhan, tapi tidak mau berdiskusi, bahkan menghindari diskusi yang ya sedikit akademik lah, seperti itu ya. Mereka sangat anti terhadap itu, aneh sekali ya. Nah, Luther melakukan itu di universitas, dan dalam tulisannya itu Luther dengan sangat jelas memperlihatkan pengaruh Agustinus, dan ia menolak semi-pelagianisme abad pertama. Tapi memang Luther kecewa karena dalilnya itu tidak
terlalu digubris di dalam diskusi tersebut ya. Nah, ini jelas terkait dengan surat penghapusan sisa ya, surat pengampunan dosa yang dikeluarkan di sana. Dan makna surat itu ialah bahwa dengan membelinya jiwa seseorang itu yang sudah meninggal itu dapat dibebaskan dari api penyucian, walaupun bukan dari neraka. Jadi mereka orang Katolik itu membedakan antara api penyucian dengan neraka. Kalau api penyucian itu adalah siksaan sementara, tetapi kalau neraka itu memang siksaan kekal selama-lamanya. Tetapi kalau kita membeli surat indulgensia itu ya, surat penghapusan siksa, surat pengampunan dosa itu, maka jiwa kita yang meninggal itu akan melompat atau dibebaskan daripada api penyucian sehingga kita tidak masuk ke dalam siksaan sementara itu katanya. Nah, dan rakyat biasa itu percaya bahwa dosanya bisa diampuni dengan membeli surat itu. Nah, terkait dengan hal itu yang membuat Luther itu marah besar pada waktu itu ya, marah sekali dengan adanya surat itu. Dan saya kira menurut buku Tony Lane ini dia mengatakan kalau sampai Luther tahu itu uang dan surat-surat itu dipakai untuk membeli keuskupan agung ya kan, baru lagi dari Paus untuk Pangeran Albertus, mungkin Luther akan lebih marah lagi ya. Mungkin pada waktu itu Luther belum tahu itu uang itu dipergunakan untuk apa ya. Nah, Luther menuliskan 95 dalil itu melawan surat-surat penghapusan siksa untuk pengampunan dosa itu ya. Dia lawan itu dan ia mengirimkan salinannya ke uskupnya dan satu lagi kepada Pangeran Albertus. Jadi dia kirim itu dalil itu untuk menghantam penjualan surat pengampunan dosa itu ya, penghapusan siksa itu. Nah, namun dalil itu sangat penting itu dalil itu karena bukan hanya menyerang kepausan tapi juga menyerang pada bidang yang sangat peka pada waktu itu, yaitu bidang keuangan di sana ya. Di bidang keuangan juga timbul keresahan di Jerman karena pajak-pajak yang berlebihan yang harus dibayar kepada Roma. Nah, karena alasan-alasan inilah diambil tindakan untuk menutup mulut daripada Luther ya, untuk menutup mulut daripada Luther pada waktu itu. Tapi ia memang didukung oleh rajanya Frederick yang bijaksana. Jadi yang pertama kita melihat ajaran Luther pada 95 tesis yang dia tempelkan di pintu gerbang Wittenberg Jerman itu, ternyata untuk melawan salah satu poinnya melawan surat penghapusan siksa. Nah, apakah ajaran Luther ini benar? Ya kan? Ya tentu saja benar. Kalau sudah melihat video-video saya sebelumnya, saya mengkritisi tentang purgatorium dan memberikan teks-teksnya, tentu saja betul. Karena yang berhak menghapus dosa itu adalah Allah. Dan bukan melalui surat pengampunan dosa itu manusia bisa disucikan. Tapi Allah saja yang bisa mengampuni dosa. Ya kan? Dan itu sudah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib 2000-an tahun yang lampau. Untuk apa lagi membeli surat pengampunan dosa, membeli surat penghapusan siksa? Tidak ada gunanya. Dan memang waktu itu Luther itu bukan orang yang pertama sebetulnya sebagai tokoh reformasi, karena sebelum dia ada seorang yang bernama Johann Hus ya, dan juga Wycliffe. Pada tahun 1519 Luther serta teman-teman sekerjanya itu pergi ke Leipzig untuk berdebat dengan Johann Eck, teolog terkemuka. Dan pada waktu itu topik debatnya itu adalah 95 dalil. Jadi 95 dalil daripada Luther ini bukan hanya didiskusikan di universitas, tapi juga dia berdebat dengan teolog hebat pada waktu itu, Johann Eck. Dan Johann Eck ini adalah seorang pendebat top pada waktu itu. Nah, bayangkan saudara ya. Jadi memang tesis yang dikeluarkan oleh Luther itu memang diuji, saudara. Bukan seperti zaman sekarang orang sembarangan ngomong di YouTube dan sebagainya, tapi tidak mau mengujinya dalam diskusi-diskusi yang bertanggung jawab. Mereka takut untuk mengujinya karena apa? Mereka tidak bisa bertanggung jawab. Dan kalau orang tidak bisa mempertanggungjawabkan tesisnya, ya bagaimana bisa itu akan diikuti oleh orang-orang lain, dipercaya oleh orang lain? Tidak bisa. Tapi Luther diskusikan, lalu dia berdebat dengan tokoh teolog terkenal pada waktu itu. Tapi memang si Eck ini lihai dalam berdebat, sehingga ia berhasil
memojokkan Luther yang harus mengaku bahwa konsili umum itu bisa hilaf. Jadi Luther dipojokkan, akhirnya Luther mengaku bahwa konsili umum bisa hilaf. Nah, sama dengan pandangan saya kan, video saya sebelumnya mengatakan konsili bisa salah. Nah, rupanya Luther juga harus mengakui itu, bahwa konsili am itu bisa hilaf juga, bisa mengalami kesalahan juga ya. Nah, kemudian pertikaian Luther, perdebatan Luther tentang tesisnya itu akhirnya tentang pokok-pokok doktrin itu beralih kepada kuasa itu sendiri. Dan tahun berikutnya Paus mengekskomunikasi Luther. Ya, Paus mengekskomunikasi karena dalil-dalil Luther tadi itu. Dan Luther bukannya berdiam diri, enggak, karena dia mengakui ini sebuah kebenaran, lalu tapi dia hantam terus, dan bahkan dia membalas ekskomunikasi daripada Paus itu dengan apa? Membakar bula-bula daripada Paus. Ya, kalau tulisan-tulisannya si Luther mau disuruh dibakar, tapi justru Luther membakar tulisan-tulisan daripada Paus, dan ini membuat pihak Katolik pada waktu itu marah di sana, marah besar akibat tindakan daripada Luther tersebut. Dan ini merupakan sebuah pemberontakan, dan tahun berikutnya ia harus menghadap ke sidang kekaisaran di Worms. Di situ Kaisar Muda Charles V menyuruh dia mengaku salah, si Luther ini ya. Tapi di sana ada sebuah kalimat Luther yang sangat penting, walaupun itu bukan kata-kata Luther secara langsung mengatakan demikian, tapi Luther mengatakannya, di sini aku berdiri, aku tidak bisa berbuat yang lain. Jadi dia tetap konsisten dengan tesisnya dia itu. Itu adalah merupakan ringkasan jawaban daripada Luther terhadap ekskomunikasi atau paksaan untuk mengaku salah daripada tesis daripada Luther tadi itu. Nah, oke. Jadi ajaran Luther itu jelas pada 95 tesisnya itu menyerang indulgensia ya, salah satu poinnya. Dan memang teologi John Hus ini yang juga dipengaruhi oleh Wycliffe itu, dalam tulisannya yang berjudul On the Church, dia berkata, hanya Kristus yang adalah kepala gereja. Kemudian dia menyerang penjualan indulgensia dan menyerang kejahatan dari gereja dan pastor pada waktu itu. Sehingga waktu Luther mengakui ajaran daripada John Hus itu, mengikuti ajaran John Hus itu yang membuat kepausan marah pada waktu itu, karena mereka menyerang surat pengampunan dosa, menyerang kejahatan dilakukan oleh gereja dan pastor pada waktu itu. Nah, seperti saya katakan tadi, apakah ajaran Luther ini salah? Oh, enggak salah dong, karena sudah saya buktikan berdasarkan teks-teks Alkitab yang mencatat bahwa indulgensia itu salah, purgatorium itu salah, ya kan? Indulgensia yang dikeluarkan untuk agar orang-orang keluar daripada purgatorium, penyiksaan sementara, itu salah, karena purgatorium itu melawan banyak teks dalam Alkitab. Misalnya 1 Yohanes 1 ayat 7 yang mencatat bahwa kematian Kristus itu menyucikan segala dosa kita, ya kan? Bukan hanya 50% dosa kita, bukan hanya 30%, bukan 99,9%, tapi 100% semua dosa kita itu disucikan, ya kan? Lalu juga ada di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 yang mencatat bahwa Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita, ya kan? Lalu itu juga melawan Roma 8 ayat 1 yang mengatakan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Maka 95 tesis Luther ini yang menyerang indulgensia, ya kan, yang terkait dengan purgatorium itu benar. Ya, ini ajaran Luther yang pertama ya. Kemudian Luther itu ternyata menuliskan 3 karya yang terkenal pada waktu itu, ya kan? Karena pada tahun 1520 Luther menulis 3 karya penting yang membahas rencana pembaruannya. Pertama, ada 3 karyanya. Pertama berjudul An den Christlichen Adel Deuser Nation von des Christlichen Standes Beserung. Nah, ini repot ini bahasanya dibaca ya. Artinya itu seruan kepada pemimpin-pemimpin Jerman. Nah, dalam karangan ini
Luther mengajak para pemimpin untuk memperbarui gereja, ya kan? Pemimpin gereja perlu itu. Ini perlu karena gereja tidak mau membenahi tubuhnya sendiri waktu itu, nggak mau, dibiarin aja, ya kan? Nah, Luther itu menolak pandangan Katolik Roma bahwa kaum rohaniwan adalah kasta imam tersendiri, membedakan ya antara rohaniwan dan non-rohaniwan, dan bahwa kaum rohaniwan itu merupakan gereja. Semua orang Kristen berstatus rohaniwan dan mempunyai status yang sama. Kaum rohaniwan di gereja, para rohaniwan dan rahib, status dan martabatnya tidak berbeda, hanya fungsinya saja. Kalau mereka gagal dalam fungsi itu, orang lain bisa menggantikan mereka. Jadi tidak ada pembedaan antara para imam dengan jemaat awam, tidak ada di sana, karena semua orang Kristen itu berstatus rohaniwan, ya kan? Berstatus rohaniwan. Nah, di dalam bukunya tersebut Luther berkata begini ya. Itu di dalam buku yang sudah saya katakan tadi itu, dia berkata begini. Menamakan para paus, uskup, imam, biarawan, biarawati sebagai golongan rohaniwan. Ini golongan rohaniwan ya. Sedangkan para pangeran, tuan, tukang, dan petani sebagai golongan duniawi merupakan suatu akal yang direka-reka oleh orang-orang lihai. Tak seorang pun perlu takut kepadanya, sebab semua orang Kristen sesungguhnya tergolong kaum rohaniwan. Tidak ada perbedaan antara mereka kecuali dalam hal pekerjaan, sebab hanya lewat baptisan Injil dan iman orang menjadi rohaniwan dan diciptakan sebagai bangsa Kristen. Inilah kenyataan bahwa baptisan menguduskan kita semua tanpa kecuali dan membuat kita semua menjadi imam. 1 Petrus 2 ayat 9, Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Itu dalam tulisan Luther. Nah, kita melihat di sini apakah ajaran Luther ini benar apa salah. Jadi Luther menentang pembedaan antara kaum rohaniwan dengan duniawi pada itu. Yang berstatus rohaniwan cuma ya para uskup, pastor, biarawati dan biarawan dan sebagainya. Tapi kalau para petani, rakyat jelata itu bukan rohaniwan. Luther melawan hal tersebut ya. Dan dia memberikan dua teks di sana ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ya kan? Mari kita lihat 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata seperti ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi berdasarkan ayat ini memang yang menjadi umat pilihan Allah itu bukan hanya paus, bukan hanya pastor, biarawati, tapi kamulah. Kamu ini siapa? Konteks menjelaskan bahwa Rasul Petrus menjelaskan bahwa kata kamu itu adalah orang percaya. Jadi kamu lain, orang percaya inilah yang merupakan orang pilihan Tuhan, bangsa terpilih, imamat, imam dan raja, imamat yang rajani, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar daripada Allah, untuk menyampaikan kebenaran. Bukan hanya paus yang bisa melakukan itu, tapi juga semua orang percaya, dan apa yang dikatakan Luther itu benar. Lalu Luther mendasari pada Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Berkata begini, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka dari Allah, dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Jadi bukan dikatakan di sini hanya para pemimpin gereja yang menjadi imam-imam bagi Allah yang akan memerintah, tidak. Tetapi orang-orang yang telah ditebus itu tadi ya, dari tiap-tiap suku, kaum, bangsa dan bahasa. Jadi orang-orang yang ditebus siapa? Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Mereka ditebus, mereka dibeli dengan darah anak domba yang mahal itu, dan mereka inilah disebut para imam-imam. Jadi bukan hanya paus, biarawati dan biarawan dan sebagainya, tidak. Semua orang percaya adalah imam yang berhak memberitakan kabar sukacita. Bukan hanya khusus kepada para pendeta atau pemimpin gereja saja.
Tidak ya, bukan hanya kanonika. Dan kita melihat di dalam karya Luther yang pertama ini, waktu dia menyerang pembedaan kaum rohaniwan dengan duniawi, dengan non-rohani, itu memang betul karena dia mendasari pada teks Alkitab. Dan pihak pemimpin gereja Katolik pada waktu itu yang mengajarkan demikian itu salah, karena itu bertentangan dengan Alkitab. Itu yang pertama. Lalu ada ajaran Luther berikutnya yang dia tuangkan di dalam tulisannya yang berikutnya, yang kedua, yang berjudul De Captivitate Babylonica Ecclesiae Praeludium, yang artinya pembuangan Babel gereja. Wah, hebat ini, pembuangan gereja. Nah, dalam karya ini Luther menyerang ketujuh sakramen gereja Katolik Roma. Ya kan, Luther menyerang 7 sakramen gereja Katolik Roma yang dirumuskan di dalam Konsili Firenze. Jadi saya waktu video yang lalu saya mengatakan konsili bisa salah satunya adalah Konsili Firenze ini yang memuat purgatorium, termasuk sakramen, 7 sakramen yang mereka tambahkan di sana. Dan Luther menyerang itu. Ia mengurangi jumlah sakramen menjadi 2, yaitu apa? Baptisan dan Ekaristi atau perjamuan kudus ya. Dan mengenai pengakuan dosa, Tony Lane berkata Luther tidak begitu jelas. Di satu pihak ia menyebutkan sakramen, tapi di pihak lain ia mengatakan bahwa hanya baptisan dan Ekaristi sakramen dan pengakuan dosa. Hanya cara untuk menegaskan kembali baptisan kita. Jadi memang ada sedikit perdebatan di sana, tapi kelihatannya Luther hanya mengakui 2 sakramen, yaitu baptisan dan Ekaristi atau perjamuan kudus. Tetapi dalam tulisannya itu Luther bukan hanya mengurangi jumlah sakramen, ia juga sangat menentang doktrin Katolik Roma tentang Ekaristi yang tidak membenarkan penggunaan cawan oleh kaum awam. Jadi ada pembedaan lagi, kaum awam ya. Jadi ada pembedaan lagi antara orang awam dengan paus, kaum rohaniwan tadi ya, biarawan dan sebagainya. Dan ajaran transubstansiasi yang dirumuskan pada Konsili Lateran keempat juga ditolaknya. Ya kan? Khususnya pandangan bahwa misa adalah korban yang kita persembahkan kepada Allah. Jadi dalam tulisan yang kedua, Luther itu mengkritisi 7 sakramen yang ditetapkan oleh gereja Katolik, Roma Katolik Paus pada waktu itu ya. Dan dia mengatakan itu salah, yang benar cuma 2 saja yang dinyatakan dalam Alkitab, yang merupakan perintah daripada Tuhan Yesus, yaitu apa? Baptisan dan perjamuan kudus. Nah, apakah itu benar? Benar, saudara. Luther benar dalam hal ini ya. Dan kalau kita melihat 7 sakramen daripada gereja pada waktu itu, dan gereja Katolik ada 7 ya. Pertama baptisan, lalu ada sakramen penguatan, sakramen Ekaristi itu perjamuan, kemudian pengakuan dosa, perminyakan untuk orang yang mau mati, lalu imamat untuk orang yang mau menjadi hamba Tuhan, dan sakramen pernikahan. Jadi ada 7 sakramen. Dan Luther mengurangi ke-7 ini menjadi 2 saja. Yang betul cuma baptisan dengan Ekaristi, perjamuan kudus. Yang lain itu salah. Dan Luther benar. Misalnya sakramen tentang pengakuan dosa oleh gereja Roma Katolik, kita harus menghadap imam lagi atau pastor Romo untuk di sebuah ruangan kecil, lalu kita berlutut minta ampun dosa di hadapan imam, pastor atau Romo di sana itu ya. Itu juga dicatat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1423 sampai 1424, dan itu sebetulnya melawan 1 Yohanes 1 ayat 9. Ketika Luther mengkritisi sakramen pengakuan dosa, harus ada tempat khusus, kita harus ada di depan imam, seakan-akan imam itu adalah pengantara kita untuk mengaku dosa, sehingga kita tidak perlu langsung kepada Tuhan lagi. Itu melawan 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita, mengaku dosa kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, ya kan? Kepada Yesus Kristus. Karena ayat 7 sedang bicara persekutuan dengan darah Yesus Kristus anaknya, itu yang mencucikan segala dosa kita. Darah Yesus anaknya yang mencucikan segala dosa kita. Jadi kita mengaku dosa di hadapan siapa? Di hadapan Allah, di hadapan Yesus Kristus.
bukan di hadapan pengantara imam. Kalau saudara mengaku dosa di hadapan imam, pastor, paus, saudara sujud berlutut melalui mereka, saudara menjadikan mereka sebagai pengantara kepada Allah, saudara sudah menghina Yesus Kristus sebagai satu-satunya pengantara kepada Allah. Alkitab ngomong begitu. Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara kepada Allah. Lalu kalau kita masih menggunakan imam, pastor, romo untuk kita mengakui dosa di hadapan mereka, kita tidak mau langsung kepada Allah, saudara menghujat Yesus sebagai satu-satunya pengantara. Jadi ini perlu diperhatikan oleh DKC dan orang-orang yang suka ngerumpi di channel itu ya. Engkau atau kalian sudah melecehkan, menghina Yesus sebagai pengantara satu-satunya. Ya kan? Jadi apa yang dikatakan Luther itu, yang dinyatakan dalam buku Luther yang kedua itu benar, ya kan? Karena teks yang dilanggar itu sangat fatal. Kemudian Luther juga mengkritisi transubstansiasi. Jadi Ekaristi ini berhubungan dengan perjamuan kudus kalau di orang Protestan bilang. Jadi transubstansiasi itu menurut orang-orang Katolik itu merupakan perubahan substansi. Ya, yang tadinya roti kemudian itu menjadi betul-betul menjadi tubuh Kristus. Yang tadinya darah itu substansinya berubah menjadi betul-betul darah Kristus. Jadi waktu kita melakukan Ekaristi, maka kita betul-betul makan dan minum darah dan tubuh Yesus. Jadi substansi yang tadinya adalah roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, ini yang dihajar oleh Luther, walaupun memang saya juga tidak setuju, karena walaupun Luther tidak mengakui perubahan substansi di dalam roti dan anggur itu, tapi juga Luther masih percaya bahwa tubuh jasmani Yesus itu hadir ketika di dalam perjamuan kudus itu. Saya menolak pandangan Luther itu, tetapi untuk poin Luther yang menyerang perubahan substansi roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Kristus yang benar-benar, itu betul apa yang dikatakan Luther. Nah, orang-orang Roma Katolik menggunakan dasar Matius 26 ayat 26 sampai 28 yang dikatakan inilah tubuhku, ya kan? Yesus mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku. Jadi katanya tidak dikatakan inilah simbol dari tubuhku ataulah simbol dari darahku. Yesus bilang inilah tubuhku, inilah darahku. Nah, pertanyaannya, kalau Anda menggunakan teks tersebut, ya, kalau memang waktu itu Yesus mengatakan inilah tubuhku dan itu harus diartikan secara harfiah, pertanyaannya, apakah benar-benar itu adalah tubuh Kristus yang diberikan kepada para muridnya pada waktu itu? Apakah Yesus menyayat daging, salah satu dagingnya di tangan ini misalnya, lalu dia taruh di dalam itu, lalu dia menyerahkan pada murid-muridnya? Lalu waktu dia mengatakan inilah darahku, betul-betul darahnya Yesus, jadi dia harus menyobek dulu kulitnya, keluar darah, lalu dia katakan inilah darahku. Apakah seperti itu? Kan tidak. Waktu Yesus mengatakan inilah tubuhku, ini darahku, bukan berarti itu adalah tubuh dan darah Kristus yang sungguh-sungguh, yang real. Tidak. Jadi itu disimbolkan melewat roti dan anggur. Jadi penggunaan teks Matius 26 ayat 26 sampai 28 itu salah, ya kan? Salah. Jadi apa yang dinyatakan Luther di sana itu benar, bahwa memang roti itu tidak berubah substansi. Anggur itu tidak berubah substansi, tetap roti dan anggur. Karena itu merupakan lambang daripada kematian Kristus, merupakan peringatan kepada kematian Kristus, merupakan persekutuan kita dengan Kristus. Itulah arti perjamuan kudus. Ya kan? Dan kalau orang Katolik mengatakan tubuh dan darah Yesus betul-betul hadir nyata di dalam Ekaristi tersebut, itu melawan sekali lagi konsep Duinato Kristus. Ada Yesus adalah Allah dan manusia sejati. Dan tubuh Yesus itu bukan Allah, sehingga dia tidak maha hadir. Jadi kalau orang Katolik bikin Ekaristi di Palu misalnya, lalu ada orang Katolik bikin Ekaristi di Jakarta, Amerika, Surabaya, lalu tubuh Yesus hadir di berbagai tempat itu salah, karena melawan konsep keterbatasan manusia Kristus. Yesus punya duinatur, kalau Allahnya tidak terbatas, tapi sebagai manusia dia terbatas. Dia tidak maha ada. Maka omong kosong kalau dikatakan bahwa Ekaristi itu betul-betul ada perubahan substansi, betul-betul darah dan tubuh Yesus yang hadir pada waktu itu, ya. Karena tubuh Yesus tidak maha ada, ya. Jadi apa yang dikatakan Luther itu benar, ya kan? Lalu yang ketiga, yang terakhir, saya tidak panjang-panjang. Yang terakhir adalah tulisan yang ketiga daripada Luther yang berjudul Von der Freiheit
enes Kristen Menschen. Nah, yang artinya ini kebebasan orang Kristen. Nah, di sini Luther membedakan antara manusia lahiria dan batinia. Mengenai manusia batinia, ia mengatakan bahwa kita dibenarkan hanya oleh iman. Nah, ini sola fide yang ditentang oleh channel ngerumpi itu ya, DKC itu. Hanya karena iman kita dibenarkan, bukan karena perbuatan-perbuatan baik. Iman memperoleh janji Allah, mempersatukan kita dengan Yesus Kristus, bahkan menggenapkan hukum. Dalam arti bahwa Allah dimuliakan sesuai dengan hukum pertama dan ke-10 hukum. Perbuatan baik bukan cara untuk memperoleh jalan kepada kebenaran, Luther bilang ya. Tetapi buah dari kebenaran. Jadi perbuatan baik bukan syarat untuk masuk surga, tapi buah daripada kebenaran. Efek daripada sola fide tadi, iman kepada Tuhan tadi itu ya. Iman kepada Kristus tidak membebaskan kita dari pekerjaan atau perbuatan. Sama sekali tidak membebaskan kita. Kita tetap bisa berbuat baik dan harus berbuat baik. Bukan berarti karena sola fide hanya oleh iman lalu kita sembronan ya buat jahat, seperti itu ya. Tidak pernah membebaskan kita daripada perbuatan baik, tetapi membebaskan kita dari salah paham mengenai pekerjaan, yaitu anggapan yang bodoh bahwa pembenaran diperoleh karena perbuatan baik. Nah, di dalam bukunya itu Luther mengatakan begini ya, orang Kristen adalah bebas sepenuhnya dan tidak menjadi hamba siapapun. Orang Kristen adalah hamba yang setia dari semua orang dan pelayan semua orang. Seluruh Alkitab terdiri dari 2 bagian, perintah dan janji. Janji Allah memberikan apa yang dituntut oleh perintah Allah dan memenuhi apa yang diharuskan oleh hukum. Jadi segala sesuatu adalah dari Allah, baik perintah-perintah maupun penggenapannya. Hanya Allah memerintahkan, hanya Allah menggenapkan janjinya. Bukankah kita dinamakan menurut Kristus bukan karena ia tidak beserta kita, tetapi karena ia hadir dalam diri kita, yaitu karena kita percaya kepadanya. Karena kita percaya kepadanya. Kita adalah Kristus bagi sesama kita dan berlaku seperti Kristus terhadap sesama kita. Namun belakangan ini kita diajar oleh manusia untuk mencari jasa, katanya, imbalan dan hal-hal yang adalah milik kita. Kita sudah membuat Kristus menjadi pemberi tugas yang lebih kejam daripada Musa. Jadi Luther berkata kalau ada orang-orang yang mengajarkan manusia harus mencari jasa, imbalan, ya kan, harus berbuat baik dulu, ya kan, tidak hanya mendasari pada iman tadi itu, maka orang itu, manusia itu sudah membuat Kristus menjadi pemberi tugas yang lebih kejam daripada Musa. Kalau Musa memberikan 10 hukum Taurat misalnya dan sebagainya, tapi orang-orang yang mengajarkan perbuatan baik juga itu sebagai salah satu poin untuk keselamatan, itu juga sudah membuat Kristus menjadi pemberi tugas yang lebih kejam, kata Luther. Nah, apa yang dikatakan Luther ini benar apa tidak? Apakah sola fide itu benar atau tidak? Ya benarlah. Ajaran Luther itu betul, ya kan? Kalau DKC mengatakan sola fide itu tidak alkitabiah, itu omong kosong dari DKC sendiri. Ya kan? Mereka lah yang tidak alkitabiah. Nah, saya akan membuktikan. Banyak sekali teks yang mencatat bahwa manusia memang hanya dibenarkan oleh iman. Misalnya, Roma 3:28 yang dikatakan bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Banyak sekali, bukan hanya di Roma 3:28, ayat 30 juga mencatat hal yang sama. Pembenaran itu hanya oleh karena iman. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegang diri. Tidak bisa. Bukan karena perbuatan baik menjadi selamat, tapi hanya oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian di dalam Roma yang kelima ayat yang pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup oleh iman, bukan karena melakukan Taurat ya. Banyak sekali dalam Galatia 2 ayat 16, Galatia 5 ayat 4 sampai 6 dan sebagainya yang memang mengajarkan sola fide, hanya oleh iman. Jadi kalau gereja Katolik dan orang-orang yang suka ngerumpi itu mengatakan bahwa iman plus sesuatu, ada unsur perbuatan baik, ekaristi, sakramen-sakramen yang mungkin juga ditambahkan di sana untuk mencapai keselamatan, iman plus purgatorium, ya katanya dosa yang manusia yang tidak sempurna, yang suci, masuk dulu ke purgatorium di sementara, berarti iman plus purgatorium.
saudara sudah menghancurkan teks-teks Alkitab yang sudah saya katakan tadi, yang bicara tentang keselamatan itu hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke, jadi ada 3 atau 4 ajaran yang saya sudah kemukakan tadi berdasarkan buku sejarah yang saya miliki, ya kan, saya tidak karang-karang sendiri. Pertama, Luther mengajarkan penolakannya terhadap indulgensia, surat penghapusan dosa, surat penghapusan siksa, dan dia menentang purgatorium dalam hal tersebut, ya. Lalu Luther juga menolak pembedaan antara manusia rohani, para kaum rohaniwan dengan kaum duniawi. Luther menolak itu, bahwa kita semua sama di hadapan Tuhan. Setiap orang percaya adalah bangsa pilihan Allah, umat pilihan Allah, imamat yang rajani. Jadi tidak boleh ada pembedaan semacam demikian. Dan orang awam pun berhak memberitakan kabar kesukaan, bersaksi bagi dunia ini. Tidak harus paus, para pemimpin rohani dan sebagainya. Lalu Luther juga menolak 7 sakramen yang dia nilai tidak alkitabiah dan hanya mendasar pada 2 sakramen saja, baptisan dan ekaristi, ya. Itu juga benar, karena di samping itu juga Luther menolak transubstansiasi, perubahan substansi daripada roti dan anggur. Lalu kemudian ajaran Luther yang menekankan sola fide, menyerang gereja Roma Katolik yang menambahkan iman plus sesuatu itu, plus purgatori, plus sakramen dan sebagainya, itu dihajar oleh Luther. Hanya oleh iman manusia diselamatkan. Nah, apa yang diajarkan Luther itu betul. Semua yang diajarkan Luther betul. Dan kalau saudara mendasari imanmu, kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus, ditambah dengan perbuatan baikmu, maka seseorang berkata sama dengan engkau itu menyeberangi laut Atlantik itu pakai perahu kertas. Jadi mustahil engkau bisa menyeberangi laut Atlantik dengan cara yang konyol seperti itu. Itulah orang-orang yang percaya keselamatan itu karena iman dan berbuat baik. Mustahil kamu akan sampai sana. Engkau tidak akan sampai ke tujuanmu, engkau tidak akan sampai kepada surga. Tapi engkau akan mati dihukum secara kekal di neraka. Oleh karena itu, bertobatlah kalian. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hanya kepada Dia saja engkau bisa diselamatkan. Dia adalah satu-satunya pengantara antara manusia dengan Allah. Kalau saudara pakai pengantara yang lain, saudara pakai pengantara imam, pastor, romo, pakai pengantara-pengantara yang lain, mungkin Maria, maka mereka tidak akan pernah bisa membawa engkau ke surga, tapi engkau akan dihukum secara kekal di neraka. Jadikan Kristus sebagai satunya pengantar dalam hidupmu, imanlah kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga engkau bisa menikmati kehidupan yang kekal bersama Tuhan di surga. Jadi seluruh ajaran Luther ini benar sesuai Alkitab. Dan kalau ada orang yang mengutuk dia, menganatema dia, nah saya lupa tadi ya, saya lupa memberikan penjelasan tentang anatema. Jadi katanya Luther di anatema, ya. Saudara tahu anatema itu apa? Dalam Konsili Trente katanya dia di anatema. Oke, anatema itu apa? Kalau saudara melihat dalam Galatia 1 ayat 9, di sana ada anatema yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat Galatia di sana, Galatia 1 ayat 9, ya. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi orang-orang di Galatia itu sudah diajari Paulus Injil yang benar, lalu kita Paulus pergi dan Paulus datang lagi, kenapa kalian sudah berubah ini? Kalian sudah tidak lagi setia pada Injil yang kuberitakan, tapi kalian lari kepada Injil-Injil yang lain, misalnya dengan menambahkan keselamatan harus pakai sunat lagi, melakukan Taurat sehingga diselamatkan. Padahal aku sudah ngajar sama kalian Injil yang benar, hanya melalui Yesus Kristus diselamatkan, hanya oleh iman. Kalau kalian tambah itu dengan hal yang lain, perbuatan-perbuatan baik, maka terkutuklah kalian. Jadi Paulus menganatema. Saudara tahu anatema itu apa? Saya membaca dari 2 buku. Misalnya Profesor Moises Silva memberikan kata anatema itu berarti mengingatkan kita akan Keluaran 32 ayat 32 yang mengacu pada kutukan Allah sendiri. Dan karenanya NIV, terjemahan Inggris itu menerjemahkan biarlah mereka terkutuk selamanya. Jadi anatema itu sebuah kutukan yang kekal selama-lamanya. Saudara bisa lihat dalam tafsiran Alkitab abad ke-21 seri yang ketiga halaman 442. Lalu yang kedua dalam Full Life Study Bible yang punya saya itu terjemahan halaman 1945
44, ya kan, waktu dia mengomentari Galatia 1 ayat 9, Full Life Study Bible berkata begini, terkutuklah dia, versi Inggris, versi NIV menambahkan kata untuk kekal di sini. Jadi kekal, kutukan ini kekal. Berarti apa? Berarti bahwa seseorang itu berada di bawah kutukan Allah, dihukum untuk binasa dan akan menerima murka dan kutukan Allah. Jadi anatema sesuatu yang mengerikan ya. Kutukan yang kekal dari Allah, binasa selama-lamanya. Itu ya berbicara tentang neraka. Saudara akan masuk ke dalam neraka kalau engkau mengajarkan Injil lain. Nah, saudara, orang yang mengutuk Luther karena Luther mengajarkan sola fide, hanya oleh iman kepada Kristus, dan perbuatan baik itu adalah buah daripada iman, bukan berarti kita harus mengabaikan perbuatan baik. Tidak. Perbuatan baik ini adalah buah daripada iman. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya Kristus, maka engkau akan berbuah. Itulah iman yang sejati, iman yang benar. Kalau engkau tidak berbuah, itu iman omong kosong. Memang kita bisa jatuh dalam dosa, tetapi kita akan sadar, introspeksi, dan akan berusaha hidup kudus di hadapan Tuhan. Tapi keselamatannya lo iman. Kalau ada orang yang menganatema Luther, ya kan, mengatakan Luther itu bidat dan dianatema di Konsili Trente, maka saudara sudah melawan pengajaran Paulus di Galatia 1 ayat 9 tadi itu ya. Yang dianatema seharusnya kalian itu yang menganatema Luther. Apa yang diajarkan Luther itu sama dengan ajaran Paulus. Sehingga kalau ketika Paulus melihat jemaat Galatia itu ngikut Injil yang lain, tidak sesuai dengan apa yang aku ajarkan, karena mereka menambahkan perbuatan baik untuk keselamatan, Paulus menganatema mereka. Dan sebetulnya kalianlah ya, orang-orang DKC itu, yang channel ngerumpi itu dan teman-temannya itu, yang harus dianatema justru kalian. Ya kan? Yang harus dianatema justru adalah Konsili Trente, yang mengkritisi ajaran Luther, yang menganatema Luther. Justru kalian harus dikutuk sebagai bidat dan sesat. Oke? Ini tanggapan saya secara singkat, dan apa yang diajarkan oleh Katekismus Gereja Katolik tentang apa Konsili Trente dan sebagainya yang mengkritisi Luther, mengutuk Luther itu tidak alkitabiah. Sekali lagi, justru kalianlah yang seharusnya dianatema. Oke? Sampai berjumpa.